Assalamualaikum sahabat-sahabatku. Ini adalah dua aglonema saya yang beberapa hari lalu saya perbanyak dan ganti media. Pada tampilannya ada yang unik nih, yaitu tumbuh bunga. Sudah dari sejak saya bawa dari kampung halaman sih berbunga begini. Jadi dengan aglonema berbunga begini, sebenarnya wow atau enggak wow nih? Nah, sebelum dilanjutkan, untuk sahabat-sahabat yang untuk pertama kali hadir di channel saya, mohon dukungannya ya. Dengan cara subscribe dan tekan tanda loncengnya, supaya tidak ketinggalan konten-konten saya yang baru. Terima kasih. Dan untuk sahabat-sahabat yang sudah setia menonton konten-konten saya doakan semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Umumnya orang menanam tanaman hias itu menantikan tumbuhnya bunga. Tapi pada tanaman aglonema, mereka lebih tertarik keindahan warna dan bentuk daunnya. Sehingga pada saat dapat bonus aglonemanya berbunga, gimana nih? Apa efeknya terhadap tanaman hias kita? Biasa aja, baik, atau bahkan buruk. Sebenarnya pada tanaman aglonema, jika sudah tua atau dewasa, secara alami akan tumbuh bunga. Akan tetapi, kapan kemunculannya pada tiap-tiap tanaman akan berbeda-beda. Ada yang rajin berbunga dan ada yang tidak. Terus, apa positif negatifnya jika aglonema kita berbunga? Positifnya atau keuntungannya dari munculnya bunga pada aglonema adalah yang pertama, itu menunjukkan bahwa aglonema kita sudah dewasa. Selain bunga, ia juga akan menumbuhkan tunas-tunas atau anakan baru pada ruas-ruas batangnya. Sehingga untuk memperbanyaknya tidak perlu dengan teknik pencacahan. Cukup dengan menimbun semua batang aglonema dengan media tanam agar proses tumbuh akar pada tunas-tunas barunya bisa lebih cepat. Seperti yang saya lakukan beberapa hari yang lalu pada aglonema saya ini, saya pisahkan batang atas dan batang bawahnya. Karena batangnya sudah tua, maka saat saya repotting, ganti media, saya timbun dengan media tanam. Maka setelah beberapa hari tunas baru muncul di permukaan media tanamnya. Seperti ini sahabat-sahabatku penampilannya. Nah, hal positif yang lain yaitu keuntungan yang kedua, bunga aglonema juga bisa digunakan untuk membuat varietas baru dengan cara kawin silang dengan varietas aglonema yang lain. Jika berhasil, nantinya biji-biji akan bermunculan di bagian bawah sini yang berwarna kuning. Selain hal yang positif, ada juga hal yang negatif atau kerugian munculnya bunga pada aglonema. Apa saja itu? Yang pertama adalah daun muda aglonema akan tumbuh lebih kecil daripada daun-daun sebelumnya atau di bawahnya. Daun ini mengecil karena hanya berfungsi menopang bunga. Selain itu, nutrisi yang ada untuk daun diserap untuk bunga. Sehingga daun yang posisinya berada di bawah bunga, pertumbuhannya tidak maksimal. Hal ini akan berlangsung hingga bunga menyelesaikan reproduksinya, atau selama bunga ini masih ada. Kemudian kenegatifan yang lain, yaitu kerugian yang kedua ya, bentuk daun aglonema juga akan berubah menjadi tidak normal. Penampang daun yang semula rata akan mulai berombak atau keriting. Nah, kerugian yang ketiga, meskipun berbunga, aglonema belum tentu bisa menghasilkan biji. Karena agar bisa berbiji, cara paling efektif adalah dengan dikawin silangkan dengan jenis lain. Tetapi, meski berhasil, proses hingga bijinya siap disemai pun cukup lama.
sekitar 6-7 bulan. Sedangkan dalam 7 bulan itu tanaman aglonema sudah bisa diperbanyak dengan cara stek atau cacah batang. Jadi pemilik aglonema bisa memperbanyak tanamannya dengan lebih cepat tanpa perlu mengandalkan bunga. Itulah keuntungan dan kerugian tumbuhnya bunga pada aglonema ya sahabat-sahabat. Kalau saya saat ini lebih memilih memotong bunganya saja. Karena aglonema saya ini adalah aglonema yang baru saja diperbanyak. Jadi akarnya pun belum banyak ya. Dengan jumlah akar yang sedikit, lebih baik mensuplai nutrisinya untuk daun-daun terlebih dahulu. Jadi, itu dulu ya sahabat-sahabatku, tentang perlu atau tidaknya bunga aglonema kita dipotong. Supaya kita tahu gambarannya tentang bunga aglonema. Ucapan terima kasih saya untuk sahabat-sahabat yang sudah mengikuti konten saya hari ini. Insya Allah kita bertemu pada konten-konten saya berikutnya ya. Terima kasih dan wassalamualaikum.